Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Yang di rumah moga-moga tetap produktif. Yang mesti bolak-balik kantor, ya mudah-mudahan stay safe gitu ya terus. Nah, kita akan bahas tentang gimana sih di situasi penuh ketidakpastian begini kita bisa memimpin tim kita melalui situasi seperti ini. Nah, menarik bahwa Pak Stephen Covey bersama Pak Bob Whitman itu pernah nulis satu buku judulnya Predictable Result in Unpredictable Times. Jadi buku ini sebenarnya udah lama, mungkin di era itu bahasnya lebih ke arah bahwa memang situasi dunia berubah ya karena teknologi gitu ya, sehingga banyak bisnis yang kalau nggak adaptasi maka bisa tutup gitu ya, kalah sama bisnis-bisnis yang makin kesini makin era digital. Barangkali begitu awal mulanya, tapi ternyata tesis yang dia ajukan di buku itu sekarang makin relevan. Ya, jadi karena sekarang at least sekarang nih ya, kondisi kita sedang mengalami COVID-19 ini itu at least ada chaining problems ya. Awal mulanya kesannya ini hanya masalah kesehatan saja. Nah, tapi begitu masalah kesehatan ini ternyata menyebar begitu luas dengan mudah, mengancam nyawa orang, yang tidak terancam pun juga penyembuhannya juga luar biasa, maka tiba-tiba kita menghendaki sebuah cara supaya jangan sampai penularan ini luas. Akhirnya ada yang lockdown, karantina wilayah, tiba-tiba masalah kesehatan ngimpek ke masalah politik, yang jelas ngimpek ke masalah ekonomi. Nah, tiba-tiba juga membuat bangsa kita yang erat sekali kekeluargaannya, ketemu cipeki-cipeki, peluk-pelukan sesama teman, tiba-tiba harus jaga jarak, gitu ya. Nah, tiba-tiba kita harus pakai teknologi untuk saling berkoordinasi, tapi bagaimana teknologi itu kemudian tetap bisa membuat hubungan kita tetap baik, gitu. Yang ternyata cukup banyak orang yang bisa kerja dari rumah, yang mungkin someday ini akan menimbulkan tren baru dalam hal budaya kerja, gitu. Jadi di situasi penuh ketidakpastian begini, biasanya orang mengalami 4 hal. Pertama adalah mengalami rasa takut. Ya, ada ketakutan karena nggak pasti nih kapan selesainya, kapan tuntasnya, gitu ya. Yang kedua adalah muncul krisis kepercayaan. Tadi ya, leader timnya kerja di rumah, ada yang mungkin masih berpikir bahwa ini beneran produktif apa enggak nih ya, ini work from home apa sleep from home nih gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba kita kehilangan fokus. Ini mau ngerjain yang mana dulu nih? Mau closing nggak ada yang bisa di closing ya kan? Nah, dan yang terakhir adalah ya prioritas kita tiba-tiba harus berubah ya. Nah, 4 hal ini itu terjadi ya udah agak lama juga, situasi yang penuh perubahan, tapi makin kerasa sekarang. Maka kita perlu 4 praktek setidaknya dalam webinar untuk mengatasi situasi ini. Pertama, gimana caranya mengurangi rasa takut? Nah, kita masih paham dulu ya, rasa takut datangnya dari mana? Yang jelas rasa takut datangnya karena kita membiarkan diri kita distimulus sama situasi. Apa tuh? Berita-berita ya, grup WA yang isinya macam-macam beritanya gitu. Nah, ketika kita membiarkan diri kita distimulus oleh situasi itu, oleh berita, maka otomatis kita menjadi orang yang reaktif dalam istilah 7 Habits, yang tidak menggunakan ruang antara stimulus dan respon kita alias kebebasan memilih kita. Padahal sebenarnya kalau kita pakai namanya kesadaran diri, namanya imajinasi kita, masih ada banyak hal dalam lingkaran pengaruh kita yang bisa kita lakukan. Ya kan, betul kita nggak bisa mencegah secara langsung penyebaran penyakit ini, tetapi kita bisa mencegah dengan cuci tangan, dengan pakai masker, jangan keluar-keluar, itu paling aman lah, jangan keluar-keluar kalau nggak kepaksa banget gitu ya. Itu adalah meningkat pengaruh kita, jadi ya fokus aja ke situ gitu ya. Berita-berita stop aja, yang nggak perlu amat nggak usah dibaca, nggak usah ditonton ya. Oke, nah gimana dengan trust? Krisis trust terjadi karena memang trust itu terbentuk karena 2 aspek ya. Pertama aspek analisa, yang kedua aspek keberanian memberikan trust. Nah, sebagai leader kita kadang-kadang jatuh di antara salah satu itu. Terlalu banyak menganalisa tapi tidak memberikan kepercayaan kepada tim kita. Atau langsung kasih kepercayaan tapi nggak pakai analisa sehingga kerjaan juga kelar. 2 aspek ini mesti kita jalanin. Kita mesti analisa siapa tim kita yang sudah bisa dilepas ngerjain yang mana. Ulangi ya, siapa tim kita yang sudah bisa dilepas ngerjain yang mana. Itu nggak bisa disamain, mesti dianalisa mendalam.
kemudian kita memberikan kepercayaan sesuai dengan analisa itu. Inilah ilmunya, namanya smart trust, memberikan kepercayaan secara smart gitu. Nah, yang ketiga, ya untuk bisa lebih produktif, achieve more, yang memang banyak jebakannya, karena di rumah itu godaannya juga banyak, ya kan. Yang nggak di rumah punya kerja di kantor, godaannya juga banyak. Mengapa? Karena load lagi turun nih. Load lagi turun, kecuali mungkin di rumah sakit ya. Load lagi turun, tiba-tiba aktivitas-aktivitas yang nggak penting suka datang. Nonton YouTube lah, nonton Netflix lah gitu ya. Kalau di rumah tuh ada HBO, ada Fox gitu ya, yang menggoda kita untuk menghabiskan waktu yang sebenarnya tidak produktif. Maka untuk bisa mencapai produktivitas yang tinggi, meskipun kerja di rumah ataupun di kantor tetapi lagi slow down, maka pastikan buat aktivitas-aktivitas yang tertata dari pagi sampai sore. Ya, aktivitas tertata apa saja? Aktivitas yang jelas. Kalau rutinitas menurun karena memang load bisnis lagi turun, maka buatlah, ciptakan aktivitas yang impactnya jangka panjang, yang kalau insya Allah bisnis kita balik lagi, maka kita ready untuk menyambut itu lebih baik, ya kan. Wah, ini ada kemungkinan nih kita bisa comeback, mungkin situasinya baru sampai Desember. Iya, kalau pun sampai Desember, Januarinya mau ngapain? Atau gimana caranya pada saat Desember misalnya pun itu terjadi sampai Desember, maka Januarinya kita udah bisa langsung terbang lagi. Maka kegiatan pembelajaran, training, pelatihan, evaluasi, penyusunan SOP, standarisasi, membangun tim kita gitu ya. Kegiatan pembelajaran itu adalah hal-hal yang penting tapi tidak mendesak, yang selama ini suka kalah oleh rutinitas sehingga nggak pernah kita kerjain. Inilah saatnya kita mengerjakannya. Nah, yang keempat tadi adalah bagaimana kita achieve excellence, ya, prioritas terpenting kita. Maka sama tim kita pastikan ada rutinitas checking pekerjaan sekaligus untuk memperkuat hubungan. Pagi-pagi ya kan, minta semua tim bikin planning, termasuk diri kita nih, bikin planning. Ngapain aja? Meeting aja, check in pakai video call, let's say 10-15 menit. Mau ngapain aja, friend? Hari ini perencananya, friend. Oke. Ini karena kondisi bisnis begini, sekarang target kita geser dulu ya. Closing agak susah, pipelining dulu ya. Klien di kontak agak susah, ya udah kita marketing dulu ya. Fokusnya kita geser, yang penting bergerak di lingkaran pengaruh kita. Narrow your focus ya. Habis itu buat semacam pemantauan rutin, tapi bukan tujuan untuk tidak percaya pada tim kita, melainkan bertanya kepada tim kita apa yang bisa kita bantu. Nah, jadi misalnya tim kita berencana mengontak klien A, klien B, oke, apa yang bisa saya bantu? Tim kita berencana bikin racikan produk baru, oke, apa yang bisa kita bantu? Nah, proses checking seperti itu berjalan secara rutin, dibuat di jam-jam mana kita bisa kontak tim kita, sambil mempertimbangkan bahwa tim kita juga sebenarnya di rumah pasti ada situasi yang harus dihandle, anaknya lah, keluarganya lah, itu nggak bisa dihindari gitu ya. Pemakluman itu akan membuat hubungan kita bisa lebih baik. Nah, kemudian di sore hari check-in lagi, ya mungkin nggak harus video call, tapi at least kontak lah, hari ini saya sudah menyelesaikan ini. Nah, aktivitas rutin tiap hari begini akan membuat hubungan kita tetap terjaga, progresnya berjalan terus, hubungan juga makin kuat. Dan jangan lupa, kalau kontak tim member kita jangan hanya urusan pekerjaan. Kali-kali tanya gimana kondisi di rumah, ada yang sakit apa enggak, dia seperti bagaimana, boring apa enggak, apa yang bisa saya bantu. Lakukan one on one yang selama ini mungkin agak jarang-jarang kita lakukan karena kesibukan. Selama ini alasannya bagus, alasannya pasti karena kesibukan. Nah, tapi sekarang ini memungkinkan kita untuk melakukan one on one dengan lebih intens meskipun jarak jauh. Nah, gitu. Oke, moga-moga 4 tips tadi bermanfaat untuk memimpin tim kita melampaui perubahan. Selamat mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.